Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada seberapa kita hadir pagi hari di tempat ini, kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama dalam hadiratnya. Kita akan baca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggal kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat, rahmat, anugerah yang kau limpahkan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami datang. Kami membawa setiap pujian, syukur, pengagungan kami bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus yang layak dipuji, ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan sampai selama-lamanya. Bertakhta di tengah-tengah pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus biar ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Biar kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan-Mu, menghampiri takhta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh. Haleluya. Dengan segenap hati nyanyikan, ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin. Amin. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyanyikan pujian dari awal, katakan ku menyembah dengan segenap hati-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Amin, amin, amin. Ku rasa
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa, sungguh kami rasakan kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Siara laba yara lamo. Haleluya. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin sungguh Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan. Oh, terjadi di sini. Sungguh Kau hadir di sini dengan kuasa Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Rabasyada labayara 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 labaya basyada labayara labayara labaya basyada labayara 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 labo. Hiara labayara la la la. Kau maha kuasa, Kau maha besar. Ajaib setiap perbuatan-Mu. Kau mulia. Haleluya. Mari angkat suaramu, tinggikan Dia, sembah Dia. Haleluya. Ya namo. Ya namo. Haleluya, 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 haleluya. Biar pagi ini penuhi taktanya dengan pujian-Mu. Biar sepanjang hidupmu mengagungkan namanya. Sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Dia dalam masyarakat-Mu.
Haleluya, haleluya. Di hadapan taktanya yang kudus, ambil waktu merenungkan setiap kebaikan kasih Tuhan dalam hidupmu. Saat Dia membebaskanmu, saat Dia melepaskanmu, saat Dia menyembuhkanmu, saat Dia memulihkan hidupmu. Saat Dia melawat dengan kasih-Nya. Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. 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 Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu atas nafas hidup yang Kau beri, atas setiap kesempatan yang Kau beri, atas penyertaan-Mu, atas beriman-Mu Tuhan. Ku bersyukur, selalu bersyukur, dari lubuk hatiku menaikkan pujian bagi-Mu, kekasih jiwaku. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur padamu Tuhan, atas segala yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Allah, ya Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Baba. Ya Allah, ya Masya Allah, ya Allah. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan ucapan syukur nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan. Ku mau selalu. Dengan pengertianmu nyanyikan pujian ini. Ucapan syukur yang keluar dari hatimu. Yes. Haleluya. Selalu bersyukur. Amin. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Ku mau selalu. Kedua tanganmu sama-sama sekali nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Dan kepada Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Dia Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Tiada kata yang dapat
dapat kami ungkapkan atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Selain dengan ucapan syukur yang keluar dari hati kami, puji-pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lawatan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Hadir-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan di dalam hadirat-Mu, dengan segenap hati kami bersatu berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan kasih-Mu ada bagi bangsa ini. Hati-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Engkau sedang menenun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami mau katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, tapi kami tahu Tuhan, kami bangsa yang satu. Kami memberkati pemerintahan yang ada saat ini, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih, sampai kepala daerah semua Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka. Memampukan mereka Tuhan untuk membuat keputusan, kebijakan, bahkan undang-undang. Mampukan mereka untuk terus kuat menanggung setiap beban yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak gampang. Tapi kami percaya dengan Tuhan, mereka sanggup. Mereka mampu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa Indonesia. Di tengah-tengah resesi ekonomi global yang ada Tuhan. Perekonomian Indonesia kuat, bahkan akan bangkit. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami. Khususnya untuk TNI dan Polri Tuhan sebagai garda terdepan menjaga keamanan bangsa kami. Biar kekuatan daripada Tuhan manunggal dalam kehidupan mereka pada saat mereka bertugas, mereka berjaga-jaga. Kau beserta dengan mereka. Berkati keluarga mereka, tugas tanggung jawab mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Ibu Hermina, para wakil gembala yang ada. Tuhan, pelayanan, keluarga, usaha bisnis diberkati, penggembalaan mereka diberkati. Biarlah visi misi Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka tetap setia sampai akhir. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan, Engkau menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Gembala di CK9 maupun di GBH of Glory Ambon. Dan juga Ibu Wakil Gembala kami Tuhan. Diberkati mereka, keluarga mereka, diberkati usaha bisnis mereka, bahkan pelayanan, penggembalaan di Jakarta maupun di Ambon diberkati. Kekuatan daripada Tuhan mampukan mereka untuk terus bergerak bersama dengan Engkau, menyatakan kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat Tuhan terus ada bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa setiap leaders yang ada, pengerja yang ada, bahkan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kami, setiap kami Tuhan adalah jemaat-jemaat yang aktif, yang terus bergerak Tuhan, memberitakan Injil kabar baik-Mu pada setiap kesempatan dimanapun kami berada. Kami berdampak, kami sebagai garam dan terang dunia. Biarlah kami berdampak dan biarlah orang melihat sungguh ada Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkati keluarga kami, diberkati suami, istri, anak-anak kami, berkati pekerjaan usaha bisnis kami, tanggung jawab kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Kami percaya Tuhan, masa depan setiap kami ada di dalam tangan-Mu. Kami semakin kuat hari lepas hari, biar kami semakin kuat berjalan bersama dengan Engkau di dalam kemustahilan demi kemustahilan. Dan kami melihat sungguh kerajaan Allah nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami bawa Tuhan setiap persembahan syukur, persembahan diakonia, perpuluhan maupun persembahan untuk pembangunan gedung gereja. Kami bawa Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab kami adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama saya katakan. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita semua berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Berikan dulu salam kiri kanan, katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Biar kita menerima sukacita dari surga dalam hidup kita saat ini. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Ada senyum sukacita di wajah kita karena sukacita surga nyata. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih Di tengah badai yang bergelora. Dengan iman terima sukacita itu. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sekali lagi nyanyikan. Haleluya. Oh, oh. Dengan sukacita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan atas kepala kita. Sama-sama nyanyikan. Haleluya. Mari Tuhan nyanyikan. Haleluya, Kau ada dalam
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Lebih keras lagi, serukan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kata-kata semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata. sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi nyanyikan, sukacita surga, Sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Jika sukacita surga itu nyata, pasti ada sukacita di hidup kita, amin. Ada senyum di wajah kita, amin. Berikan dulu senyum kiri kananmu yang paling indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Nyanyikan bersama-sama pujian ini. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. luar biasa. Kekuatan-Mu Serukan. dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Katakan kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Sekali lagi katakan, kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu Dulu sekarang selamanya. lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan. lagi kemuliaan. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan dengan iman. Katakan lakukan. Laku dengan iman.
Nyanyikan pujian ini. Kemuliaan-Mu sekali lagi bersama-sama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Serukan Hidupku penuh mujizat. serukan Hidupku penuh mujizat. lebih keras lagi, serukan. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihat hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Jangan anggap rendah diri kita, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu bersama kami dan biar kami tetap ada bersama dengan-Mu. Terus bergerak bersama-Mu Tuhan. Menggenapi seluruh firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, amin. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pengakuan setiap kami, sungguh tanda heran ajaib menyertai setiap langkah kami Tuhan. Sebab Kau bersamaku. Amin. Engkau di dalamku Tuhan. Sebagai bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sambil kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. How great is our God, sing with me, how great is our God. Lord, let's see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And don't we see how great is our God. Name above all name, hallelujah. Name above all name, you are worthy to be praised. You are worthy of all praise. And my heart will sing, and my heart will sing, how great is our God. Jesus, name above all name. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great, how great is our God. How great is our God. How great, how great is our God. How great is our God. Yes, you're great. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great. All will see, and all will see how great, how great. All will see, and all will see how great, how great is our God. Berikan penghargaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Our God. Kami berikan lagi buat Tuhan Allah kita. Saya mau dengar jemaat coba katakan, how great. Jemaat aja. Are you sure? Kamu yakin? Segini cukup? Angkat hatimu dan katakan Jesus, Jesus name above. You are worthy.
Jesus name above all names. Katakan, Jesus name above all names. You are worthy. And my heart will sing. Engkau mendengar, Bapa, Engkau mendengar seruan yang keluar dari dalam hati kami. Satu pujian penyembahan. Umat-Mu di tempat ini menyanyikannya di hadapan-Mu. Kami menyanyi ini. Tubuh jiwa roh kami sadar betapa besar dan berkuasanya Engkau atas hidup kami. Ini bukan pujian kaleng-kaleng keluar dari mulut kami. Ini bukan sekedar bunyi yang keluar dari suara kami. Ini keluar dari pernyataan iman kami. Tuhan, berbicaralah. Angkat tangan kita. Berbicaralah. Minta. Bicaralah Tuhan. Satu rahasia yang akan kau singkapkan dalam hidupku pribadi. Minta. Supaya aku datang bukan sebagai pendengar, tapi sebagai orang yang menangkap isi hatimu. Hikmat yang dari Roh Kudus mengalir. Penuhi kami lagi. Penuhi urapan-Mu mengalir, memenuhi hatiku jamah, oh nyatakanlah kuasa-Mu. Minta Engkau bukakan satu pewahyuan dalam hidupku Tuhan. Dan pewahyuan itu akan memerdekakanku. Menembus jauh di kedalaman hatiku. Saat firman-Mu disampaikan, ada mujizat yang mengalir turun. Kesembuhan tidak jauh daripadaku. Terima. Ada sukacita dan damai sejahtera yang dengan lembut membukakan kepadaku pengertian yang baru. Melampaui yang aku dengar, melampaui yang aku lihat, melampaui isi pikiran dan perasaanku dan situasi hidupku. Berbicaralah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar isi hati Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Amin. Katakan. Amin. Tepuk tangan lagi dong yang meriah. Gak boleh duduk, gak boleh duduk. Saya gak mau lihat orang duduk ya. Gak capek duduk apa. Sekarang saya mau panggil begini. Kalau saya nanti ngomong, amanat agung, ini kita udah tahun amanat agung toh. Mana ya, oke. Jadi kalau tahun amanat agung itu bicara tentang siap gak siap, kita ini agen-agennya untuk bawa jiwa ke sana. Ada sekian waktu yang sedang dipersiapkan untuk menuju puncak dari amanat agung yaitu 2033. Jadi ya masa iya sih kita hidup di dunia ini mikirinnya diri sendiri. Hari ini waktunya kita ngomong di hadapan Tuhan. Jadi waktu nanti saya ngomong amanat agung, jawabin saya nih begini, on fire gitu ya. Biasa, gampang toh.
Tangannya begini semua, tangannya begini. Nanti naikin ke atas ya, 1, 2, 3, on. Nggak on fire, nggak boleh duduk ya, oke? Oke, siap ya? Oke, siap. Amanat Agung. Kurang on fire. Amanat Agung. On fire. Lebih on fire. Amanat Agung. On fire. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Boleh duduk. Makasih Kak Ayub, kawan-kawan. Udah Imlek kita loh. Selamat tahun baru Chinese New Year kepada Bapak Ibu yang merayakan. Hari ini nggak bawa angpau loh. Tapi saya bawa sukacita dan pesan dari Tuhan, amin. So begini Bapak Ibu ya. Di dalam hidup kita ada banyak badai yang bisa terjadi, iya atau enggak? Judul khotbah saya hari ini lewati badai. Badai kehidupan itu bisa banyak hal. Buat seseorang ketika ditinggal mati oleh orang lain, itu bisa merupakan badai dalam hidup dia, iya atau enggak? Orang yang kita kasihi meninggal, orang yang kita andelin meninggal, orang yang kita sayang itu meninggal. Enggak semua orang tuh badainya berupa kematian, tapi berupa perceraian, perpisahan, kehilangan hubungan. Itu juga bisa badai. Beberapa orang mungkin badainya tentang kesulitan keuangan. Nah itu yang paling banyak itu. Krisis ketika mau bayar gak bisa, mau ngutang malu, nggak ngutang kejepit. Kehilangan pekerjaan, itu udah satu paket tuh. Dan yang lebih parah itu, kegulung. Tapi ada orang-orang yang punya badai, itu berupa penyakit. Hari pertama dengar diagnosa itu langsung zup, kayak di gitu ya, badai. Nggak nyangka bahwa aku tuh makannya clean, bersih, nggak macam-macam. Kok bisa cancer? Beberapa orang itu mungkin yang namanya penyakit itu biasa, tapi kalau itu gangguan kesehatan mental bagaimana? Apa? Nggak sanggup terima kenyataan. Tabungan satu-satunya hilang dimakan sama orang terdekat. Yang tahu nilai jumlah tabungan kamu persis itu siapa? Keluarga. Goncang. Nggak nyangka. Ada lagi masalah kegagalan karir. Bikin ini bangkrut, buka lagi bangkrut, ditolak sini, ditolak sana, lamar sini, lamar sana, itu badai semua. Tapi yang lebih parah, orang-orang percaya atau orang Kristen, ketika dia menghadapi kesulitan itu, mereka berpikir begini, kok Tuhan diem ya? Kayak nggak anggap beta ada, ha? Kemana Tuhan? Saat beta lagi ada dalam kesulitan, Tuhan kemana? Kenapa dia diem aja? Lalu keluar satu kalimat, ya menjadi kalimat favorit orang Kristen tuh kalau lagi masalah tuh. Engkau gak peduli ya sama aku. Nah itu kalimat sakti mandraguna yang manusia tuh selalu ngomong di hadapan Tuhan. Mungkin lebih banyak dari ucapan syukur yang bisa keluar dari mulut dia. Engkau ada gak sih? Do you care about me? Engkau gak peduli ya? Itu selalu keluar dari mulut anak Tuhan. Selalu. Nah karena kalau kita mau tahu omongan macam ini tuh keluar dari mana, ternyata dimulai dari pernyataan para murid.
pantas. Itu ditiru dari zaman ke zaman ya rupanya ya. Markus 4 itu ada satu cerita. Bilangnya begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, ayo kita ke seberang. Dan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah sekarang giliran dia yang balik nanya. Dia balik nanya. Kenapa sih kamu takut benar? Tapi ada pertanyaan dia yang paling menohok. Kenapa kamu gak percaya? Manusia selalu nanya, kau ada gak sih? Peduli gak sih? Tuhan balik nanya loh. Takut ya? Gak percaya? Kelar Bapak Ibu. Paham Kak? Jadi orang Kristen itu rupanya percaya satu konsep, yaitu bahwa kalau udah mengikut Kristus itu gak mungkin binasa. Betul, kita punya keselamatan, kekal di sana. Tetapi di dalam hidup kita, Tuhan tidak menjanjikan tanpa badai. Ayolah. Beberapa orang Kristen bakal punya pikiran bahwa kalau kita udah ada di dalam Kristus, kita gak mungkin ngalamin yang namanya kegulung utang. Beberapa orang mungkin berpikir, kalau kita ada di dalam Kristus, kita gak mungkin mati. Tapi pemikiran seperti ini patah waktu COVID. Ya enggak? Kita punya oma yang berdoa tiap 15 menit. Waktu COVID dia mati toh. Itu banjir yang ada di Sumatera itu kemarin. Oh ayolah. Itu isinya bukan orang gak kenal Tuhan itu. Saya sempat dengar satu cerita yang ada keluarga itu berusaha keluar menerjang air. Airnya itu bukan yang segini. Kalau yang segini mah tinggal diloncatin aja. Segini. Deras. Dia pegang anaknya. Lewatin banjir itu. Istrinya gendong satu anak. Air terlalu deras untuk diterjang. Istrinya Anyo, dia nggak bisa tolong istrinya, dia cuma pegangin tangan anaknya, dia cuma bisa teriak-teriak, nggak rela tapi nggak bisa melakukan apapun. Terlalu menyakitkan gitu untuk melihat orang yang kita sayang tapi kita nggak bisa tolong apa-apa. Cuma bisa teriak, beberapa orang. Anak Tuhan diterjang banjir, rumahnya Anyo, dalam sekejap dia nggak punya apa-apa loh. Nah, kalau nanti dia balik mau klaim bahwa dia punya tempat di situ, seng bisa lagi. Nah ini. Dulu rumah kita nih di sini. Kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini deh. Apa patokannya? Pohonnya kemana ya? Oh, jangan khawatir. Beta punya sertifikatnya. Di mana? Di dalam rumah bukan?
dalam sekejap anak Tuhan bisa kehilangan rumahnya. Oh, saya ngomong ini pun hati saya tuh bukan tenang-tenang saja ya. Bisa kehilangan orang yang kita kasih. Bisa kehilangan banyak hal. It's not easy, gak mudah. Udah kejadian kayak gitu, pastilah orang akan berteriak. Itu sebelum Natal loh, sebelum Natal. Itu orang-orang Kristen pasti bertanya, kenapa engkau gak peduli? Sebab konsep orang Kristen tuh gini, pasti ada tanah Goshen, seperti yang Alkitab katakan. Di mana orang Mesir habis, kita selamat. Dan konsep kedua yang sering orang Kristen pikir, itu macam begini nih, gak apa-apa deh, kita diserbu masalah gak apa-apa deh, dihajar kehilangan rumah, dihajar orang yang tercinta hilang, kena banjir semua, gak apa-apa, bertubi-tubi ditindas orang, dihianatin orang, dimakan duitnya, dilecehkan, aduh gak apa-apa deh, gak apa-apa, oke. Toh nanti di ujungnya pasti kita akan dapat berkat yang besar, pertolongan yang dahsyat. Beberapa itu bahkan sempat berpikir gini, kalau kita mau tabrakan lagi jalan, mau ditabrak. Beberapa pasti berpikir, anak Tuhan gak mungkin mati. Waktu kita mau ditabrak, udah dikit lagi, udah dikit, udah mati deh. Tiba-tiba, ceceng, ada tangan malaikat yang turun, dorong busnya, mobil kita bisa lewat. Wow, spektakuler kan cerita itu. Atau, waktu kita lagi jalan, mau jatuh. Tiba-tiba ada yang tarik tangan kita, set kita ditolong dan langsung kita, hampir aja. Waktu debt collector ngumpul semua depan rumah, kita udah sampai gini, wah udah nggak bisa keluar, di dalam juga nggak bisa, keluar juga nggak bisa. Tiba-tiba datang pertolongan itu, bayar semua, lunas, kita bisa keluar. Itu namanya iman drama Korea. Paham? Orang-orang pengennya begitu itu. Hampir aja. Udah mau dibunuh nih. Aduh, tiba-tiba datang zoom, teneneneng, superhero. Kita kembali hidup. Itu imannya orang kebanyakan nonton film kali itu begitu. Sementara gak ada yang pernah berpikir bahwa di dalam badai itu ada kebaikan Tuhan. Gak pernah ada yang berpikir itu, gak pernah. Selalu berpikir, kenapa beta kena ini? Kenapa beta disakitin? Kenapa beta dirugikan? Itu karena mereka berpikir yang kayak tadi itu. Sementara saya tanya ya, kalau kamu itu jadi Kristen yang modelnya tuh sebentar-sebentar ditolong. Itu kamu dan saya adalah orang yang hidup di dalam zona nyaman. Kenapa orang Kristen selalu menganggap Tuhan gak peduli? Karena mereka tidak pernah mau zona nyamannya terusik. Gak mau. Zona nyaman itu bagi orang Kristen itu berkaitan erat dengan kalau kita baik, maka kita enggak akan menderita. Karena kamu jahat, makanya kamu mati. Gitu. Dan kesalahan cara pikir kita itu selalu begini. Aduh, iya ya kita ketabrak nih tadi nih mobil nih disenggol nih ketabrak. Karena kita hari ini tuh enggak doa pagi. Aduh iya ya,
kita akhirnya tuh dipecat deh. Karena selama ini kita nggak puasa sungguh-sungguh. Tuh kebanyakan kita tuh sama Tuhan tuh barter gitu ya. Entah barter, entah sogokan, nggak tahu itu. Karena konsep kita tuh begitu. Kalau ikut Tuhan pasti nyaman dan tidak terusik begitu. Sementara akibat zona nyaman yang tidak mau terusik, semua orang Kristen, kalau yang egonya itu enggak terbentuk, yang kenyamanannya tidak mau terusik, maka egonya lah yang membentuk dia. Sehingga imannya menjadi bantet, kerdil. Nah, kemon lah kita pakai yang gampang aja ya. Kamu punya anak, lalu di sekolah dia nggak bikin PR, nggak bawa bukunya. Kamu ditelepon, Ma, beta lupa bawa beta pun buku. Mamanya langsung, di mana? Bukunya di mana? Di mana ya Mama? Itu buku PR. Kalau sampai nggak dibawa nih nanti disetrap. Di mana? Itulah, beta lupa karena beta juga nggak buat buku, nggak buat PR-nya. Sambil marah, Mama bilang ini, nanti Mama cari. Dasar anak nggak tahu diri, udah tahu di sekolah ambil bukunya, mamanya bikinin PR-nya, lalu diantar sampai di sekolah, ketok-ketok, ibu guru, ini Matthew ada lupa ya buku PR-nya, ini beta bawa. Pertolongan pertama. Begitu udah gede, anaknya bilang, Mama, beta dimusuhin. Sama siapa? Sama teman. Yang mana temannya? Yang mana? Temannya lagi jalan, tau-tau udah dihadang. Kamu yang toyor-toyor kepala anak saya ya? Itu masih yang begitu. Udah besar sedikit. Anaknya datang. Ma, aku diputusin sama pacar. Hah? Mana pacarnya? Mana? Yang paling konyol kan kalau udah kerja toh. Ma, beta dipecat. Siapa bosnya? Oh, mama super power rupanya ya. Mana bosnya? Kamu berani pecat anak saya? Saya pecat kamu. Siapa? Siapa lu gitu kan? Kalau kita jadi anak Tuhan yang kerjanya tuh bentar-bentar ditolong Tuhan ya. Maaf nih. Tuhan bilang, ayo hadapin ketika menghadapi situasi duka. Suami saya mati Tuhan, gak kasihan saya nih, janda gak kerja. Hadapin. Kebanyakan orang berharap tiba-tiba turun malaikat, bawa beras, bawa minyak, bawa duit, tuh ngarepin gitu. Lalu kita berdoa, ini dia nih Tuhan yang aku sembah. Waktu kita datang, cancer. Lalu Tuhan langsung sing, dokternya didatengin. Siapa yang bilang dia cancer? Siapa yang bilang kamu? Saya tampar kamu ya. Kita berharap begitu. Model kayak begini nih, Kristen macam ini. Pantaskah untuk dia memerintah malaikat pada satu hari nanti dan menghakimi para malaikat? Tuhan bilang loh, kita ini orang-orang kudusnya. Hari di mana nanti kita diangkat, kita akan memerintah bersama dia. Anak kenyik macam itu mau disuruh memerintah jagat raya. Kamu punya anak, kamu bangun usaha gede, besar, berhasil. Tapi kamu punya anak tuh macam itu. Ma, aku diputusin. Ma, tadi jatuh luka. Ma, semua minta tolong. Kalau nanti kamu mau mati atau kamu mati, kamu masih rela kasih perusahaan itu sama dia? Rela kah? Kamu aja gak rela? Tahu gak artinya apa?
Kenapa orang Kristen selalu mengaku Tuhannya besar, tapi imannya gak pernah besar? Kenapa kita anak Tuhan, bilang Tuhan hebat, tapi kitanya gak pernah ada dan melakukan keajaiban itu? Bukankah Tuhan yang besar itu tinggal di dalam kita, rohnya tinggal di dalam kita, tapi masih kita bilang gini, gimana? Capek lah kalau berdoa, mati aja udah lu. Itu orang yang rohaninya gak dewasa tuh ciri-cirinya begitu. Zona nyaman yang gak mau diusik. Yang kedua, orang Kristen itu kenapa sih dia menganggap Tuhan gak peduli? Karena gagal fokus. Gagal fokusnya gimana sih? Jangan tuduh-tuduh beta gagal fokus ya. Nah, sabar. Orang Kristen tuh lupa bahwa kita ini sedang mengerjakan kepentingan Tuhan, karena pada waktu nyebrang, itu tadi firmannya ngomong begini, lalu Yesus mengajak. Inisiatifnya siapa? Tuhan Yesus. Inisiatif yang bikin kamu dan saya dewasa secara roh, itu orang lain. Bukan Tuhan. Nih hidupnya terlalu nyaman nih. Doanya udah sungguh-sungguh, puasanya udah sungguh-sungguh, memberinya udah bagus, sabar menanggung penderitaan, karakternya bagus. Tapi ini bantet loh. Bantet. Nah orang yang bantet tuh merasa begini, udah cukup lah, gue udah cukup benar, udah cukup kudus, udah cukup baik, udah cukup lah. Ujungnya dia akan menghakimi. Kamu tuh yang gak benar. Kamu tuh yang gak kudus. Kamu tuh yang gak sungguh-sungguh. Kamu. Beta sayang. Beta sungguh-sungguh baik. Beta baik. Akhirnya dia apain? Dia ajak ke badai untuk tes. Kamu sebaik itu? Kamu sekudus itu? Kamu sehebat itu? Oh berarti Tuhan mau bunuh kita kah? Bukan. Ngapain dia tuh iseng-iseng ya. Kayak gini. Ayo lo, gue bawa ke badai lo, ayo lo. Terus ini badai, ini semua badai dicelupin. Tuh biar rasa tuh, biar rasa tuh. Emang Tuhan kayak begitu? Enggak. Sebab Alkitab bilang, mereka diajak ke seberang. Dan pada waktu lewatin seberang itu lewatnya pakai danau. Enggak pakai jalanan darat. Lewatnya di danau. Danau Galilea itu adalah danau yang 200 meter di bawah permukaan air laut dan bersebelahan itu dengan yang namanya dataran tinggi Golan. Panas dan dingin menyatu, jadi daerah Galilea itu familiar sekali dengan yang namanya badai. Pertemuan dingin dengan panas itu membuat cuaca dan iklim di tengah danau itu bisa berubah kapan saja mendadak. Di situ banyak veteran-veteran nelayan. Mereka biasa tangkap ikan di situ. Mereka sudah tahu itu badai. Tapi kali itu rupanya badainya itu dahsyat. Jadi mereka begitu khawatir, mereka takut. Waktu mereka lagi dayung, itu angin tuh zoom, mula-mula biasa aja tapi lama-lama angin kenceng. Ombak itu bisa naik sampai 3 meter. Mereka lihat, wah ombak. Belum sempat mereka melarikan diri, udah dihajar sama ombak. Wah angin nampar lagi, ombak nampar lagi, air masuk. Belum dia sempat dibuang, ditambah lagi, belum sempat dibuang. Sesak. Lagi keadaan kayak gitu. Mereka lihat Yesus tidur aja di atas tilam. Yesus bawa bantal itu taruh tidur. Capek loh. Nggak lihat itu kalimat. Ayat sebelumnya itu Yesus habis khotbah, banyak perumpamaan yang dia ceritakan kepada orang banyak. Murid-murid khotbah? Enggak.
Bapak Ibu, khotbah itu tuh nggak bercanda loh. Kayak gali sumur. Coba aja nanti khotbah. Itu dari pagi sampai malam Tuhan Yesus ngomong terus. Murid-murid kan cuman liatin gurunya khotbah. Cuman support system mah gampang. Jadi IO tuh gampang. Coba suruh naik ke atas panggung. Terus apa yang terjadi? Waktu mereka lihat Yesus tidur-tidur, mereka gagal fokus untuk melihat bahwa ada alasan Yesus bawa mereka ke seberang dan Yesus istirahat sebentar. Berarti dia tahu pasti lewatin badai. Karena kita lewat danau. Kalau kita lewat udara naik pesawat pasti ada turbulensi. Kalau kita lewat jalan darat di Jakarta nih, pasti ada banjir, ada macet, pasti. Tapi itu cuma satu-satunya jalan untuk kamu bisa ke seberang. Dan kenapa dia lewat situ? Karena dia punya alasan. Itu jalan termudah untuk pergi kemana? Dia mau pergi kemana? Fokusnya dia. Menuju Gerasa. Tempat orang-orang non-Yahudi ada di sana. Dia ingin menjangkau mereka ke sana. Tapi murid-murid itu, makanya gitu, kalau orang pelayanan cuman ngikut-ngikut, enggak tahu melihat tujuan, matanya gagal fokus melihat, kenapa saya pelayanan, kenapa saya jadi Kristen. Itu isinya cuma begini, lu mau bunuh gue ya, enggak peduli ya, itu gitu. Karena ngelihatnya tuh cuman orang, ngelihatnya cuman keadaan, makanya kayak begitu. Tapi mereka gagal melihat yang Yesus lihat. Kita ke seberang karena kita akan menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Mereka nggak lihat itu, mereka cuma lagi nih, mati nih kita, susah nih kita, nggak ada kepeng, ini kita mati nih sakit. Kita lihatnya begitu terus. Padahal saya tanya ya, dulu lagi kecil pernah nggak sih ada yang namanya pandemik? Pernah. Cacar air dulu sempat jadi pandemik. Flu Spanyol sempat jadi pandemik. Beberapa orang berhasil lewatin untuk hidup. Lewatin kematian daripada pandemik itu. Seperti kita hari ini. Dulu pernah jatuh bangkrut gak sih? Pernah. Pernah gak ada duit gak sih? Pernah. Cuman begini, dulu mungkin lagi kita TK, lagi kita sekolah, gak ada duit, kita rasa gak apa-apa. Sekarang ketika udah tua gak ada duit, lalu kita berpikir gini, oh dari mana kita dapat duit? Karena sebelumnya gara-gara ada duit kita bisa hidup nyaman. Begitu kenyamanan itu diambil kita langsung begini, oh gawat ini, badai, badai. Padahal kita tuh pernah lewatin itu, dulu pernah sakit gak hampir mati? Pernah. Sekarang kena lagi. Lalu kamu berpikir kamu akan mati? Ya kan kita sudah umur. So what? Ujung-ujungnya juga kita akan kembali ke sana. Tapi selama kita hidup, jangan gagal melihat bahwa kita bukan cuman mama-mama. Kita adalah mama yang agen amanat agung. Tujuan kita adalah menjangkau orang sebanyak mungkin dengan profesi kita sebagai mama. Kita adalah seorang papa. Apa yang bisa kita buat untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita adalah seorang pemimpin. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemimpin untuk menjangkau lebih banyak? Karena kebetulan yang kamu terima, yang kamu pegang, yang kamu dapat hari ini, semuanya karena Tuhan kasih untuk menjangkau yang lebih banyak. Tapi kita gagal melihat itu. Yang kita lihat badai terus. Oh come on lah. Banyak orang Kristen berpikir, menganggap Tuhan itu nggak ada kalau dia gagal menolong. Kenapa sih orang Kristen selalu nggak percaya? Padahal Tuhan Yesus tahu bahwa itu akan ada badai dan Tuhan Yesus tahu badai nggak selamanya ada, iya atau enggak? Kalau ada badai terus nggak mungkin ada ikan di atas meja makan kita loh. Bagaimana orang mau tangkap ikan? Tuhan bilang gini, aku akan berikan kekayaan laut di kota ini.
Tapi tiap hari mau diambil badai. Bercanda itu namanya. Tapi pasti ada badai enggak? Ada. Tapi tujuannya apa? Supaya kita dewasa. Kalau kita terus-terusan ditolong, kita terus-terusan kenyamanan, itu membunuh. Saya kasih tahu ya, hari-hari ini anak-anak muda itu banyak yang bunuh diri karena nggak sanggup hidup dalam situasi nggak nyaman. Saya nanya, bullying zaman kita nih hidup dulu, lagi kecil sekolah, udah ada atau belum? Udah ada. Dulu teman musuhin kita, kucilin kita, zaman kita dulu masih sekolah sampai hari ini. Ada atau enggak? Ada. Kalau oma ngalamin, mama ngalamin, masa anak gak ngalamin, orang lingkungannya begitu-begitu juga. Cuman kenapa kita selalu berusaha dengan kemampuan yang kita punya, dengan teknologi yang kita miliki, dengan kepandaian yang kita punya, dengan duit yang kita punya, kita selalu ingin menghindarkan situasi nggak nyaman itu. Padahal saya kasih tahu ya, di Israel itu setiap tahun ada satu perayaan namanya perayaan Sukkot. Itu adalah perayaan yang setiap tahunnya selama 7 hari orang-orang keluar, orang Israel keluar dari rumahnya mendirikan pondok-pondok daun. Dan mereka tinggal di situ 7 hari. No electricity. Berarti gak ada AC. No wifi. Gak ada HP. Tujuannya apa? Ini sebagai ketetapan yang Tuhan suruh untuk mereka buat. Tujuannya apa? Mengenang apa yang Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka ketika berhasil membawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi kalau hari ini ada orang umurnya 50 tahun, berarti dia sudah 50 kali dalam hidupnya mengalami 7 hari tanpa listrik, tanpa wifi, makanan yang seadanya. Maka saya jarang mendengar berita bunuh diri itu anak-anak muda dengan tingkat bunuh diri tertinggi ada di Israel. No, adanya di mana? Asia. Korea Selatan, Singapura. Dan tahu nggak? Singapura dan Korea Selatan itu membuat anak-anak muda itu wajib militer. Israel juga. Nah bedanya apa dong? Israel mewajibkan anak muda wajib militer. Singapura wajib militer. Korea Selatan wajib militer. Tapi kenapa tingkat bunuh dirinya yang ini lebih tinggi, yang ini lebih kecil? Why? Karena ada latihan ketidaknyamanan yang mendewasakan orang untuk sigap dalam keadaan bencana apapun tuh dia siap handle. Ayolah zaman now. Pandemik dikit, gereja nggak mati, nggak berfungsi. Papa mama kehilangan kuasa dan otoritas. Ada anak kecil bahkan di NTT itu sampai bunuh diri. Berpikir bahwa itu jalan yang terbaik. Di sini ngomong hati saya sakit. Cuman saya berpikir begini, mau salahin siapa? So ketika Tuhan tarik kita di badai, ada inisiatif dia untuk bisa bikin kita itu gimana caranya nggak bantet. Dan ingat pada waktu itu badai, dia ada dalam perahu yang sama dengan kita. Dia lihat, kenapa sih kau diam? Karena dia mau bilang gini, sebentar lagi. Ini udah masuk airnya, ini udah mau tenggelam. Wait, tenang. Gak bisa, ini udah sesak, gak bisa. Sebentar lagi di ujung sana itu ada terang. Sebentar lagi. Ya gak bisa terima juga. Dia bangun, dia bilang ini, diam.
tenang. Itu macam seorang papa dengan otoritasnya. Cuman begini doang aja. Anak langsung ini. Ya papi, ya papi. Itu bukan seperti orang yang menenangkan anjing menggonggong, paham? Kalau ada anjing gonggong, diam, diam. Dia sampai ditimpuk sama sandal tuh anjing tetap gonggong. Bukan yang kayak gitu, itu namanya gak ada otoritas. Tapi otoritas yang Tuhan katakan, diam, tenanglah. Itu artinya gini, diam dan selamanya tenang. Itu ada kata-kata begini, dan danau itu reda seketika. Oh, come on lah. Kita tahu ya, goncangan. Itu air tuh kalau digoncang, diputar-putar, lalu penyebab putarannya itu berhenti, angin udah reda, zup. Masa airnya langsung tenang? Nggak mungkin, pasti goyang. Tapi hari itu Yesus ngomongin, diam, tenang. Shh. Otoritas dia, bahkan dalam badai. Cuman murid-murid itu akhirnya tercengangnya itu bukan karena, wow akhirnya tenang airnya. Bukan, karena sebagai para nelayan mereka tahu rasanya. Kalau angin udah gak ada, air masih begini. Tapi ini bisa, shh. Wah, siapakah dia? Sampai badai pun tunduk padanya. Hari ini semua goncangan kita, jangan sebentar-sebentar datengin pendoa minta tolong didoain biar bebas. No, jangan. Ikutin dulu. Ikutin dulu. Jangan, ini jangan-jangan kita mau dibunuh nih. Kalau mau dibunuh dari sebelum kamu lahir, udah digencet aja mati udah. Ditunggu besar mau dibunuh, emang Tuhan sekejam itu. Sabar aja. Tapi ini udah mau tua ini, udah bentar lagi mau mati. Mungkin ada perjalanan hidup yang perlu kamu jalanin di dalam roh bersama dia. Ada kata-kata begini, syair begini. Ketika aku berjalan dengan sukacita, sukacita banyak berkata-kata, namun aku tidak banyak belajar dari situ. Dan ketika aku berjalan dalam kesedihan, kesedihan terdiam, namun aku belajar banyak dari kesedihan. Paham? Orang kalau mau belajar sambil bercanda, nggak ada yang nangkep di sini. Tunggu tenang, dan semua bisa dipelajari. Amin. Saya mau tutup ya. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ayolah, kalau Tuhan niat ngebunuh kita, pasti gak usah harus pakai pencobaan. Simpelnya gini, lu gak lahir aja udah. Gak bakalan ada jenis Cynthia, gak akan bakalan ada jenis kita di tempat ini. Sampai sebesar ini, setua ini. Nah ya Kemon lah pikir baik-baik. Udah mati duluan itu. Gak usah bakal diciptakan, bahkan gak niat diciptain. Udah titik, gak ada udah. Tapi kenapa saya ada? Karena dia mau melihat satu kemenangan. Dia mau melihat fitur yang dia benamkan di dalam ciptaannya dia ini. Mampu lewatin itu semua bersama dia. Bersama dia loh. Makanya pencobaannya biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Melampaui kekuatan. Coba ngomong gini, pencobaan biasa. Coba ngomong. Kasih tahu sebelahnya, pencobaan biasa. Yang gak mau denger colek aja, pencobaan biasa, tahu gak biasa. Lalu ngomong lagi, tidak melebihi kekuatanku. Tidak melebihi kekuatanku. Paham? Kita hanya perlu satu hal aja.
Bersama siapa kita lewatin itu? Amin. Mari berdiri dan angkat tangan kita. Di hadapan Tuhan angkat tangan kita. Bersamamu Bapa. Dengar. Katakan amin. Yang teguhkan hatiku, oh Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Katakan bersama, siapa kita akan menjadi dewasa bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, Aku lewati semua. ku lewati semua. Berkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya pernah ngomong tentang sepupu saya yang bertanya. Dalam pergumulannya melawan kanker di ranjang itu. Dia bertanya sama saya, apa salah saya? Apa salah saya? Kenapa saya mengalami seperti ini? Semua uangnya, semua kekuatannya sudah habis. Hari itu saya juga gak bisa menjawab. Namun ketika saya ketemu dengan firman ini, saya mulai paham. Dia gak salah, dia bukan orang jahat. Tapi bagi Tuhan ada satu titik di mana dia harus sampai di standar ini untuk lebih dewasa. Dan pencobaan-pencobaan itu adalah hal yang biasa, tidak melampaui kekuatannya. Ada satu ibu bertanya kepada saya, apa salah saya? Semua yang saya lakukan udah oke, semua yang saya lakukan udah baik. Kenapa saya alamin situasi ini? Apa salah saya? Saya cuma bisa peluk dia. Dan pelan-pelan ketika saya memahami tentang firman ini, saya bilang, tenang, badai ini akan lewat. Ada satu situasi, kalau Tuhan gak peduli, Tuhan pasti gak ada di perahu itu. Dan ada seandainya Tuhan tidak ada di perahu itu, dengar baik-baik, dia mengejar kamu di dalam badai. Sama ketika Petrus berada di dalam badai dan akhirnya keluar berjalan menginjak air itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah pusat badai. Artinya cuma satu, dia tidak berniat membunuh kita. Dia hanya minta satu hal saja dalam hidup kita. Lewati badai bersamaku. Kenapa kamu tidak percaya? Hari ini ada badai apapun dalam hidupmu. Bapak Ibu yang mengalami badai, bolehkah angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Boleh apa aja. Situasi gak enak yang kamu alami. Hal-hal berat yang kamu pikir udah gak sanggup, udah gak kuat. Gak ditolong-tolong udah lama bertahun-tahun. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu.
Engkau lihat Tuhan, Engkau lihat. Tangan-tangan yang terangkat ini Engkau lihat Bapa. Air mata kami tidak turun di sembarang tempat. Hanya turun dalam hadirat-Mu. Engkau lihat Tuhan. Jamah. 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 Kuat. Kuat. Dalam nama Yesus. Kuat. Rawasikara-papa. Irama-sikara. Satu hikmat yang baru telah memimpin kami dalam pengertian yang benar. Bahwa kami sanggup lewati badai bersamamu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah.